Selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Nisa Putri Muhammad. Saya dari kelas 10 TIB. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen hardware yang ada di dalam CPU. Yang pertama, casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya lebih melindungi debu, panas, air, atau hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disc drive, dan kedua itu motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang terjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komputer lainnya. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU, sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Sebuah proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Yang keempat, kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan perangkat yang dikerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor kita tidak cepat overheat maupun rusak. Dan yang kelima adalah RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat penampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar atau maupun kecil. Namun hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang mendukung di motherboard Anda. Dan yang keenam adalah hard disk. Layaknya seperti sebuah CD card dalam handphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan bit, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Yang ketujuh, CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga yang disebut dengan
Digital Disk Drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Infrared Recorder, dan sebagainya. Yang kedelapan itu adalah VGA card atau Video Graphic Adapter. VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Dan yang kesembilan itu adalah sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Dan yang ke-10 adalah power supply. Komponen terakhir yang akan kita bahas adalah power supply, merupakan bagian dari sistem komputer atau unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer.